صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Setelah kita dengar perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selesai satu fase perjalanan Isra wal Mi'raj, sampailah Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Di dalam riwayat, Malaikat Jibril alaihissalam atas sakhra, datang ke satu batu besar dan di jari telunjuk atau Jibril menembuskan jarinya ke batu besar itu sehingga batu itu lubang dan dijadikanlah itu tempat untuk diikatnya kendaraan burak di batu tersebut. Setelah itu Nabi SAW bersama Malaikat Jibril masuk ke Masjidil Aqsa. Dikatakan min babin tamir fi syams wal qamar. Riwayat dakhala min babihal yamani, yang sebelah kanan. Taib. Thumma shalla huwa wa Jibril kullu wahidin rakatain. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi SAW salat di Masjidil Aqsa 2 rakaat. Tidak begitu lama setelah beliau salat, maka datanglah manusia dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dilihat oleh Nabi SAW yang hadir di masjid itu dengan bermacam-macam, semuanya bercahaya. Ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang berdiri dan seterusnya. Kemudian adzan muadzin, ada satu yang adzan dan qomat. Semuanya berdiri, semuanya menunggu siapa yang menjadi imam. Dalam riwayat Ka'ab radhiyallahu taala anhu, malaikat Jibril adzan, turunlah malaikat, bukan hanya para nabi, turun malaikat dari langit dan semua nabi dan rasul berkumpul di Masjidil Aqsa. Ketika mereka menunggu siapa yang jadi imam, malaikat Jibril membawa tangan Nabi Muhammad dan dimajukan ke mihrab untuk menjadi imam para nabi dan rasul dan malaikat. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kemudian Jibril bertanya, "Ya Muhammad, atadri man shalla khalfak?" Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa yang salat di belakangmu ini? Qala, enggak wahai Jibril. Qala kullu nabiyyin ba'athahu Allah taala. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hadir dan salat di belakangmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nabi imamul anbiya wal mursalin. Nabi kita adalah imam para nabi dan imam para rasul. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kemudian setelah selesai semuanya, diriwayatkan dalam riwayat Al-Baihaqi, fa'athna ala rabbihim. Setiap nabi dan rasul memuji Tuhannya dengan pujian yang sangat indah dan menunjukkan keistimewaan mereka yang Allah berikan kepada mereka. Dimulai dengan Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, Alhamdulilladzi takhadani khalila. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku kekasihnya dan aku diberi kerajaan yang besar. Dan aku dijadikan oleh Allah untukku api yang dahsyat, api Namrud, bardan wa salaman, sebagai kesejukan dan keselamatan bagiku. Kemudian Nabi Musa memuji Tuhannya.
Alhamdulilladzi kallamani taklima. Segala puji bagi Allah yang berbicara denganku, mengajak aku berbicara. Dan Allah jadikan hancurnya Fir'aun, keselamatan Bani Israel di tanganku, dan seterusnya. Nabi Dawud juga memuji Allah. Alhamdulillah ja'ala mulkan aziman wa 'allamani zabur wa alana li al-hadid wa sakhara li al-jibal yusabbihna wat-tayr. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kerajaan yang besar. Nabi Dawud raja, ayah dari Nabi Sulaiman. Aku diajarkan Dawud, dan besi bisa luluh di tanganku. Gunung bisa bertasbih, dan aku diberi zabur. Kemudian Nabi Sulaiman memuji Allah. Alhamdulillahilladzi sakhara lirriyah wa sakhara lisyayatin wal inis. Segala puji bagi Allah yang semuanya tunduk atasku. Manusia tunduk, angin tunduk, syaitan tunduk, jin tunduk. Dan memuji Allah dengan pujian yang panjang dan sangat istimewa. So, kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau memuji Tuhannya. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali wa matha Adam khalaqa min turab. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku kalamnya, kalimatuh. Aku dijadikan Allah seperti Nabi Adam, tanpa ayah. Aku diberi kitab, al-hikmah, wa Taurat dan Injil. Dan aku bisa menyembuhkan penyakit, belang, baras. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kullukum athna ala rabbih. Kalian semua yang mulia memuji Tuhannya, maka aku akan memuji Tuhanku. Mulailah Nabi SAW memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW lebih utama dari semua nabi dan rasul. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku rahmat semesta alam. Wa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Aku diutus semua manusia. Setiap nabi dan rasul diutus untuk kaumnya, tapi Nabi kita Muhammad diutus untuk semua manusia. Wa anzala alayya al-Qur'an fihi tibyanan likulli syai'. Allah turunkan kepadaku Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah sumber segala ilmu. Wa ja'ala ummati khaira umma akhrijat lin-nas. Umatku dijadikan oleh Allah umat yang paling afdal yang pernah diciptakan oleh Allah. Wa ja'alani ummati wasata. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun. Dan umatku dijadikan umat yang tengah-tengah, wasata, menjadi saksi umat-umat terdahulu, dan umatku dijadikan umat yang pertama dan umat yang terakhir. Pertama masuk surga, umat yang terakhir diutus, yang diciptakan oleh Allah. Wasyaraha li sadri, dan Allah lapangkan dadaku. Wa wada'anni wazri, Allah ampuni semua dosaku. Wa rafa'ali dzikri, Allah angkat namaku. Wa ja'alani fatihan wa khatimah, Allah jadikan aku pembuka dan penutup. Pembuka artinya ruh Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Penutup Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim berkata, bihadza fadalakum Muhammad. Dengan semua itu Muhammad bisa mengungguli kamu semua. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, Nabi yang terakhir, tapi beliaulah
nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ saling berbicara, saling bertanya tentang as-saah, tentang hari kiamat. Musyawarah para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bermusyawarah, berbincang-bincang tentang keterjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya di dunia. Cuma Nabi Isa menceritakan bahwa tanda-tanda kiamat yang sudah dekat adalah keluarnya Dajjal, dan beliau mengatakan Dajjal akan mati di tanganku. Ketika dia melihat aku, Dajjal akan yazub, akan meleleh dan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal tiada, maka keluarlah makhluk yang namanya Jud wa Ma'jud dengan jumlah yang begitu besar, jumlah yang begitu banyak sekali dan sangat ganas, tidak melalui apapun kecuali dia makan. Sampai dikatakan tidak masuk ke satu laut kecuali airnya diminum, ikannya dimakan, semuanya. Tidak tersisa air laut setetes pun dan ikan di laut satu pun. Semuanya dimakan dan semuanya airnya diminum oleh Jud wa Ma'jud. Jumlah yang begitu banyak sekali sehingga mereka penduduk bumi ketakutan dan gelisah dan minta Nabi Isa untuk mendoakan. Kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah, maka binasalah Jud wa Ma'jud. Dari banyaknya Jud wa Ma'jud sehingga bumi ini bau bangkai yang begitu dahsyat. Kemudian Nabi Isa minta kepada Allah sehingga datanglah hujan dan banjir, semuanya bangkai Jud wa Ma'jud di bawah air, dan mulailah di saat itu tanda-tanda kiamat sudah dekat dan tinggal tunggu waktu kapan datangnya kiamat. Seperti disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kiamat tiba kecuali pada manusia kafir ibnu kafir. Kafir yang punya anak kafir. Jadi dua generasi semuanya kafir dengan Allah. Tidak ada satupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita, anak cucu kita dari fitnatul Dajjal, yang Nabi selalu berlindung kepada Allah dan mengajari kita berlindung di setiap solatnya. Dianjurkan di setiap solat untuk kita berlindung dari Dajjal. Wa min fitnati masihid Dajjal. Setiap solat ketika tasyahud akhir kita dihimbau untuk berlindung dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat. Allah yusallimna wa yahfadna. Inilah kejadian di Masjidil Aqsa menunjukkan bagaimana Nabi kita menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Setelah ini akan kita dengarkan bagaimana kisah Mi'raj, mulai Nabi berangkat ke langit-langit berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di TV Al-Wafa Tarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.